pertama di sini saya sudah siapkan 10 buah kacang panjang ya. Untuk langkah pertamanya ini kacang panjangnya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Sebelumnya ini saya buangin bagian ujung-ujungnya. Selanjutnya kita akan potong kacang panjangnya ya. Di sini saya akan potong sekitar 3 cm atau teman-teman bisa potong sesuai selera. Selanjutnya kita potong juga tahunya ya. Di sini saya menggunakan 4 biji atau 4 buah tahu kulit ya. Di sini saya potong-potong seperti ini saja, menyesuaikan dengan kacang panjangnya. Selanjutnya untuk bumbunya di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih yang saya iris-iris. 6 buah bawang merah saya iris-iris juga. Kemudian 5 buah cabai rawit saya iris serong. Kemudian 5 buah cabai merah saya iris serong. Selanjutnya di sini nanti saya menggunakan 1 buah bawang bombay, akan saya iris-iris ya. Ini saya belah menjadi 2 dulu. Untuk bawang bombaynya ini opsional saja, jika tidak menggunakan pun tidak apa-apa. Selanjutnya setelah bumbu dan bahannya sudah siap, sekarang tinggal ke proses memasaknya. Jangan lupa untuk kacangnya kita cuci terlebih dahulu ya. Kita panaskan dulu secukupnya minyak goreng untuk menumis bumbu. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga sedikit layu ya. Setelah bawang merah dan bawang putihnya sudah sedikit layu, kemudian kita masukkan cabai yang sudah kita iris serong. Kemudian kita aduk-aduk, kita masak sebentar ya. Setelah bumbunya harum dan matang, kemudian kita masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong. Kita masukkan juga tahunya yang sudah kita potong-potong. Kemudian kita aduk hingga bumbunya tercampur ya. Setelah tercampur, kemudian di sini akan saya tambahkan 200 ml air ya. Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, kemudian 1 sendok makan saus tiram. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali dan kita masak hingga kacangnya ini empuk dan matang ya. Setelah tercampur, kemudian kita masukkan bawang bombay yang sudah kita iris-iris tadi. Kemudian kita aduk kembali. Setelah tercampur, selanjutnya kita tutup sebentar ya. Kita masak hingga kacangnya matang dan empuk. Setelah airnya mendidih, kita aduk kembali ya. Kita aduk-aduk sebentar. Jika dirasa kacangnya sudah empuk dan matang, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Jika masih ada rasa yang kurang, kita bisa menambahkan bumbunya. Jika rasanya sudah pas, kita bisa matikan api kompornya. Oseng kacang panjang dan tahu sudah bisa dipindahkan ke piring saji. Ini dia hasilnya, oseng kacang panjang dan tahu sudah siap untuk dihidangkan. Di sini sudah saya siapkan 5 buah tahu kulit. Langkah pertama, tahu kulitnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu ya. Di sini saya potong kotak-kotak seperti ini, kotak memanjang ya, atau teman-teman bisa potong sesuai selera. Dan tahunya ini nanti akan saya masak bersama toge ya, dan togenya di sini saya sudah siapkan sebanyak 100 gram. Kemudian untuk bumbunya di sini saya menggunakan 4 siung bawang putih yang akan saya iris-iris, kemudian saya cincang kasar ya. Kemudian 10 buah bawang merah saya iris-iris. Kemudian 7 buah cabai rawit akan saya potong bulat.
Kemudian 5 buah cabai merah saya iris serong. Setelah bahan dan bumbunya sudah siap, sekarang tinggal ke proses memasaknya. Kita panaskan dulu secukupnya minyak goreng ya untuk menumis bumbu. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi. Kita tumis hingga bawangnya ini sedikit layu ya. Setelah bawangnya sudah sedikit layu seperti ini, selanjutnya kita masukkan cabai yang sudah kita potong-potong. Kita aduk sebentar ya, hingga cabainya sedikit layu. Setelah cabainya sudah sedikit layu, kemudian kita masukkan tahu kulit yang sudah kita potong-potong tadi ya. Selanjutnya kita aduk-aduk sebentar supaya bumbunya menyatu dengan tahunya. Setelah tercampur, selanjutnya di sini akan saya tambahkan air sebanyak 200 ml. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, kemudian 1 sendok makan saus tiram. Kita aduk kembali ya. Kita aduk dan kita masak kembali hingga airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kita aduk-aduk sebentar. Selanjutnya kita masukkan togenya ya. Pastikan togenya sudah dicuci terlebih dahulu tadi ya. Kemudian kita aduk rata, kita aduk-aduk dan kita masak sebentar hingga togenya ini matang. Setelah airnya sudah mulai mendidih kembali, togenya sudah matang dan bumbunya sudah meresap ke dalam tahu, jangan lupa untuk koreksi rasa. Jika masih ada rasa yang kurang, bisa ditambahkan bumbunya ya. Jika rasanya sudah pas, kita bisa matikan api kompornya. Oseng tahu plus toge sudah bisa dipindahkan ke mangkuk saji. Ini dia hasilnya, oseng tahu plus toge sudah siap untuk dihidangkan. Kali ini saya mau memasak tahu, saya campur dengan kacang panjang. Di sini saya sudah siapin 10 helai kacang panjang atau 10 buah kacang panjang ya. Ini udah saya buangin bagian ujung-ujungnya. Kemudian kacangnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu. Kita potong-potong kacang panjangnya dulu ya. Di sini saya potong sekitar panjangnya ini 3 cm atau teman-teman bisa sesuaikan selera saja potongan kacangnya ya. Setelah kacangnya udah selesai dipotong, kemudian di sini saya menggunakan 5 buah tahu putih. Kemudian tahu putihnya ini akan saya potong-potong juga. Di sini potongannya saya sesuaikan saja dengan kacang panjangnya ya. Saya potong kotak-kotak pemanjang seperti ini, atau teman-teman bisa juga memotongnya disesuaikan dengan selera. Bisa dipotong kotak-kotak segi 4 ataupun bagaimana, disesuaikan saja dengan selera ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk bumbunya, di sini saya sudah siapkan juga 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya akan saya iris-iris saja ya. Kemudian saya juga menggunakan 7 buah bawang merah. Di sini juga saya iris-iris. Dan untuk cabenya di sini saya menggunakan 6 buah cabai rawit. Ini akan saya potong bulat. Atau untuk penggunaan cabenya ini bisa disesuaikan dengan selera atau sesuaikan dengan tingkat kepedesan yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini saya juga menggunakan 3 buah cabai merah. Di sini saya potong terong ya cabai merahnya. Dan nanti saya juga menggunakan 1 buah bawang bombay. Di sini bawang bombaynya akan saya belah dulu, kemudian akan saya potong-potong. Setelah bumbu dan bahannya sudah siap, sekarang tinggal ke proses memasaknya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, sayurannya kita cuci terlebih dahulu. Selanjutnya kita goreng terlebih dahulu ya tahu yang sudah kita potong-potong tadi.
Kemudian ini tahunya akan saya goreng hingga setengah berkulit saja, tidak terlalu kering ya, supaya nanti saat dimasak supaya bisa menyerap bumbu. Setelah setengah kering seperti ini, kemudian kita angkat ya tahunya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita panaskan dulu secukupnya minyak untuk menumis bumbu ya. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris tadi. Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya hingga sedikit layu. Setelah bawangnya sudah sedikit layu, kemudian kita masukkan cabai yang sudah kita potong-potong tadi. Kita tumis sebentar ya. Selanjutnya kita masukkan kacang panjangnya, kacang panjang yang sudah dipotong dan sudah dicuci ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Selanjutnya kita tambahkan secukupnya air. Di sini saya menggunakan air sebanyak 150 ml ya. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, kemudian setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk kembali ya. Setelah kita aduk, kemudian di sini akan saya tambahkan 1 sendok makan saus sambal, kemudian setengah sendok makan saus tiram. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur ya bumbunya. Selanjutnya kita masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi, kemudian kita masukkan juga bawang bombay yang sudah kita iris-iris. Kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur dengan bumbunya ya. Setelah bumbunya sudah tercampur, kemudian kita masak kembali hingga kacangnya empuk dan matang. Di sini bisa sambil kita tutup ya supaya kacangnya bisa cepat empuk. Sesekali boleh sambil kita aduk-aduk ya supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam tahu maupun kacangnya. Setelah kacangnya empuk dan matang, jangan lupa untuk koreksi rasa. Nah, jika rasanya sudah pas, kita bisa matikan api kompornya ya. Tumis tahu kacang panjang sudah bisa dipindahkan ke piring saji. Ini dia hasilnya, tumis tahu dan kacang panjang sudah siap untuk dihidangkan. Di sini sudah saya siapkan 1 buah tempe dengan berat 200 gram, kemudian 2 buah tahu putih. Langkah pertama, tempenya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu. Kemudian tempenya ini akan saya potong kotak-kotak memanjang ya, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan selera untuk memotong tempenya. Setelah tempenya sudah selesai dipotong, lanjut memotong tahunya ya. Di sini akan saya potong, saya sesuaikan dengan potongan tempe tadi, sama saya akan potong kotak-kotak memanjang. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih. Di sini akan saya iris-iris, kemudian akan saya cincang kasar ya. Kemudian 6 buah bawang merah saya iris-iris. 12 cabai rawit saya potong bulat. Di sini untuk penggunaan cabenya disesuaikan saja ya dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Kemudian 2 buah cabai merah ini akan saya potong serong. Kemudian nanti menggunakan setengah ruas lengkuas yang sudah digeprek, kemudian 2 lembar daun jeruk. Setelah bumbu dan juga tahu tempenya sudah siap, sekarang tinggal kita proses memasak. Kita goreng dulu ya tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Di sini saya akan goreng tempenya hingga setengah kering saja, tidak terlalu kering ya, supaya nanti bumbunya ini mudah untuk meresap ke dalam tempenya. Setelah setengah kering seperti ini, kemudian kita angkat tempenya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita goreng juga tahu yang sudah kita potong-potong tadi ya. Di sini akan saya goreng sama dengan tempenya tadi, saya goreng tidak terlalu kering. Setelah setengah kering seperti ini, kemudian kita angkat tahunya, kemudian kita sisihkan.
Selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak untuk menumis bumbu. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris-iris tadi ya. Kita tumis sebentar hingga bawang merah dan bawang putihnya ini sedikit layu. Setelah kedua bawangnya sudah sedikit layu, kemudian kita masukkan cabai yang sudah kita iris-iris tadi. Kita aduk-aduk, kita masak sebentar ya. Selanjutnya kita masukkan setengah ruas lengkuas yang sudah digeprek, kemudian 2 lembar daun jeruk. Kita aduk kembali. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Kita aduk hingga benar-benar tercampur merata ya. Selanjutnya kita masukkan tempe dan tahu yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk kembali supaya bumbunya merata dengan tempe dan tahunya. Setelah tercampur merata, kemudian kita tambahkan secukupnya air ya. Di sini saya menggunakan kurang lebih 100 ml air. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Selanjutnya kita aduk kembali hingga tercampur merata. Kita masak kembali hingga airnya mendidih ya. Setelah mendidih, kita tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Kemudian kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur merata. Kemudian kita masak kembali hingga airnya sedikit mengering ya. Hingga bumbunya ini benar-benar meresap ke dalam tempe dan tahunya. Setelah airnya tinggal sedikit atau hampir kering, jangan lupa untuk koreksi rasa. Jika masih ada yang kurang, kita bisa menambahkan bumbunya ya. Jika rasanya sudah pas, kita bisa matikan api kompornya. Oseng tempe dan tahu sudah bisa dipindahkan ke piring saji. Oseng tempe dan tahu sudah siap dihidangkan dan dinikmati.